negara. Putusan pengadilan yang menyatakan tanah seluas 45 hektar menjadi milik Darmawan begitu merugikan warga. Sebagai bentuk perlawanan, warga pun menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka meminta pengadilan untuk meralat putusannya. Nah, ini yang saya bingung sama pengadilan. Kok bisanya hasil musyawarah ini bisa diturunkan putusan eksekusi? Bukan perkara kan, dia bermusyawarah, kok minta putusan eksekusi itu diterima oleh ketua pengadilan. Nah, itulah barangkali saya sebagai ketua LPM di sini, saya mohon kepada pihak pemerintah, khususnya polisi dan pengadilan, BPN, meralat putusan hasil eksekusi itu yang harus dicabut. Warga juga menilai Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Harusnya pelaksanaan eksekusi itu ada namanya tahap konstatering, di mana pihak pengadilan melihat batas-batas lokasi mana yang akan dieksekusi. Dengan demikian juga memberikan kesempatan kepada warga ataupun orang atau pihak ketiga atau siapa saja yang berada di tempat eksekusi untuk mengetahui bahwa sedang berlangsungnya proses yang akan dieksekusi. Sehingga dengan tidak adanya proses konstatering menghilangkan kesempatan untuk warga mengajukan perlawanan karena batas waktu yang sangat singkat. Untuk mengklarifikasi kasus ini, kami coba menemui pihak Pengadilan Negeri Tangerang. Dan kami bertemu Humas Pengadilan Arief Cahyono. Pada saat persidangan pertama, penggugat hadir, tergugat hadir, kemudian turut tergugat dalam hal ini BPN Kota Tangerang hadir. Penggugat dan tergugat itu sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Sehingga majelis hakim belum sempat pada tahap untuk menunjuk mediator karena mereka sudah sepakat berdamai. Dari kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, kemudian pengadilan majelis hakim membuatkan putusan perdamaian atau banding. Dituangkanlah dalam putusan di mana poin-poin kesepakatan damai tadi dimasukkan ke dalam dituangkan di dalam putusan. Disinggung soal dokumen yang dibawa oleh Darmawan dan Mustafa Kamal adalah palsu, pengadilan punya alasan. Pengadilan itu tidak dalam posisi untuk menilai apakah dokumen itu asli atau tidak. Jadi gini, ketika orang berperkara di pengadilan, dia mengajukan suatu surat bukti, pengadilan hanya bisa menilai apakah surat bukti ini sesuai dengan aslinya atau tidak. Ketika aslinya ditunjukkan misalkan dengan tanda tangan, kemudian ada stempel pasal dan sebagainya, sepanjang bukti tadi itu belum dinyatakan palsu oleh misalkan oleh kepolisian atau apa, kita tidak dalam posisi untuk menilai apakah bukti itu asli atau tidak. Dokumennya ya AJB, kemudian bukti sertifikat kepemilikan atas objek sengketa itu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa turut tergugat dalam hal BPN juga ikut menandatangani akte perdamaian itu gitu. Lalu, apa pertimbangan pengadilan hingga mengeluarkan putusan eksekusi lahan? Putusan perdamaian itu kan putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Artinya kan bisa dieksekusi kan. Apabila para pihak tidak melaksanakan isi putusan itu, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengajukan permohonan eksekusi. Kemudian oleh karena tergugat tidak melaksanakan isi putusan, penggugat mengajukan eksekusi ke pengadilan. Karena sudah berdasarkan putusan yang inkrah dan sudah dilakukan amandemen dan sebagainya, maka pengadilan melaksanakan eksekusi itu gitu. Lalu mengapa masyarakat sebagai pihak yang menguasai tanah tidak dilibatkan? Karena penggugat dan tergugat juga tidak menarik mereka, dan mereka tidak secara sukarela juga masuk
intervensi ya gitu. Jadi pengadilan itu kan suatu institusi lembaga kekuasaan negara di bidang yudikatif yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara. Kita dalam posisi pasif. Akibat putusan pengadilan, kini status tanah milik warga dan PT Tangerang Matra Real Estate menggantung. Yang pasti nggak bisa jual. Yang kedua ada kekhawatiran kami warga jadi bayang-bayang kapan masalah ini akan selesai. Ini modus yang bahaya. Bahayanya kenapa? Sewaktu-waktu setiap orang bisa kehilangan tanah dengan perbuatan orang lain. Padahal pemilik tanah aslinya nggak pernah tahu ceritanya. Kepolisian meminta masyarakat untuk terus waspada terhadap beragam modus mafia tanah agar tidak menjadi korban. Ngapa-ngapain kok kamu malah aneh-aneh.